Halo teman cuan, jadi selamat datang di kelas cuan ke-9. Kali ini kita akan bahas tentang continuation pattern dan bilateral pattern ya teman-teman. Nah, next slide aja. Jadi apa itu continuation pattern? Itu teman-teman bisa baca sendiri ya secara bakunya di atas. Bisa di pause aja kalau teman-teman pengen baca dulu. Cuman intinya biar kalian gampang pahamnya. Jadi intinya continuation pattern itu adalah penerusan harga atau tren ya teman-teman. Jadi maksudnya apa tuh Bang? Jadi contohnya misal tren lagi bearish ya teman-teman. Nah, dari tren bearish itu kan kita ngira-ngira nih apakah ini bakal terus bearish atau sebaliknya malah bullish. Nah, jadi adanya continuation pattern ini adalah untuk menganalisa kemana arah tren itu selanjutnya, apakah lanjut atau turun. Nah, maka disebut continuation pattern. Nah, jadi balik lagi ke awal, fungsinya untuk menganalisa kemana harga pasar akan bergerak ya gitu teman-teman. Nah, kita next slide aja. Salah satu contoh continuation pattern ini yang pertama ada swing wedge ya teman-teman. Jadi ini trennya kan bearish ya, dia turun terus dia membuat segitiga lancip banget dan akhirnya dia breakout ke bawah gitu ya teman-teman. Nah, ini ditandai dengan volume terus menurun dengan setiap kenaikan harga baru atau gelombang naik, menunjukkan bahwa permintaan melemah pada tingkat harga yang lebih tinggi setelah breakout dari garis batas bawah, harga biasanya turun. Nah, ini benar banget, jadi biasanya ini tuh fake out pengen bullish ya sebenarnya teman-teman, tapi berbedanya adalah di ujungnya itu biasanya kalau bullish itu volume buy-nya gede ya teman-teman, hijau, sedangkan biasanya kalau rising wedge ini pas di ujung itu dia nggak hijau volumenya teman-teman, dia semakin menurun volume buy-nya, lama-lama kesel jadinya harganya turun. Nah, kita next slide ke berikutnya. Nah, berikutnya ada falling wedge, ini kebalikannya dari rising wedge. Kalau dari rising wedge kan dia dari bearish terus lanjut bearish, sedangkan kalau ini dari bullish udah naik terus dia sempat ada konsolidasi beberapa kali dan akhirnya breakout ya, ditandai sama kebalikan dari rising wedge, yaitu biasanya selnya makin banyak ya pas udah pengen breakout, tapi ini berbalik jadi makin mengecil sehingga buy-nya semakin gede ya teman-teman. Bisa dibaca sendiri itu di sebelah kiri ya untuk teknisnya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke next slide. Nah, berikut ini adalah bullish pennant. Ini polanya hampir mirip ya teman-teman sama falling wedge dan rising wedge. Cuman bedanya bullish pennant ini sering banget kejadian ya teman-teman, dan ini tuh mirip-mirip bullish flag juga sebenarnya. Jadi pennant ini mengacu pada pola kelanjutan sama juga, terbentuk ketika ada pertumbuhan harga yang tajam di pasar, tiang bendera atau cangkul. Nah, bedanya kan kalau tadi rising wedge nggak terlalu mirip bullish flag. Bedanya kalau bullish pennant ini dia ditanda itu dengan sebelumnya loncat tinggi banget ya teman-teman, candlenya gitu ya. Jadi kalau di falling wedge, rising wedge dia cuman kayak naik turun terus membentuk pola. Kalau ini dia misalnya bullish pennant ya, dia pump tuh tinggi terus dia bikin konsolidasi ya kayak gitu. Jadi bedanya di situ. Cuman kurang lebih sama teknisnya, volume mengecil, selnya akhirnya dia buy gitu ya semakin gede. Nah, kita lanjut ke bearish pennant ya teman-teman, next slide. Nah, kalau bearish pennant ini juga sama ya teman-teman, bedanya sama bullish pennant aja, beda di bearish satunya bullish, jadi kurang lebih sama teknisnya, berbalikannya aja. Dan kita langsung next slide aja biar nggak terlalu lama kelasnya. Nah, ini ada bullish flag ya teman-teman, ini juga ditandai biasanya ada pump juga ya teman-teman. Cuman bedanya kalau bearish dan bullish pennant itu kan dia membentuk segitiga ya, kalau itu dia membentuk persegi panjang teman-teman. Kurang lebih sama juga, cuman biasanya bullish flag itu ada 3 kali mantul ya teman-teman. Jadi pantulan keempat itu dia breakout ke atas. Jadi buat teman-teman nih kalau ngeliat pola kayak gini, udah 3 kali mantul bawah dan udah 3 kali mantul atas, berarti kemungkinan besar dia breakout di pantulan keempat ya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ke bearish flag. Ini kurang lebih sama juga, cuman bedanya dia ke bawah ya teman-teman. 3 kali mantul juga dan pantulan keempat itu breakout. Nah, selanjutnya kita lanjut ke apa itu bilateral pattern ya teman-teman. Nah, bilateral pattern kalau teman-teman baca adalah di mana harga pasar maupun mata uang bergerak kedua arah, entah bergerak mengikuti tren atau melawan tren saat ini. Jenis chart ini akan lebih rumit dikarenakan sinyal harga bisa berpindah kedua arah sehingga disebut sinyal bilateral. Jadi intinya dari bilateral pattern ini adalah pattern yang belum jelas kemana arahnya teman-teman. Jadi bilateral pattern ini bisa mengonfirmasi ketika sudah melewati trend line bisa teman-teman. Nah, ini kita next slide aja, kita tunjukin contohnya. Nah,
Ini kan ada ascending triangle ya teman-teman. Jadi ascending triangle ini belum jelas apakah dia akan naik atau turun. Makanya disebut bilateral. Ini salah satu polanya bisa dilihat ya teman-teman. Jadi ascending triangle ini dicirikan memiliki garis trend atas yang berbentuk horizontal dan garis trend bawah yang naik secara diagonal. Nah, garis trend atas membentuk level resistensi, harga sementara garis trend bawah menunjukkan adanya peningkatan. Jumlah permintaan dan harga beli aset itu sebenarnya ada peningkatan sedikit. Setidaknya diperlukan minimal 2 swing high atau 2 swing low untuk membentuk garis trend ascending triangle. Jadi intinya bisa dilihat tuh contohnya kayak gitu ya. Ini berlaku di time frame gede, kecil, cuman biasanya ini tuh kejadian di time frame 15 teman-teman. 15, 30, 1 jam tuh biasanya sering banget nih. Nah, kita lanjut. Ini ada descending triangle, bedanya sama ascending ya ini bearish, bedanya dia dari atas ke bawah, dia dari kalau ascending dari bawah ke atas ya, kurang lebih sama. Cuman belum jelas nih arahnya kemana. Nah, kita lanjut lagi ke symmetrical triangle juga sama. Cuman pola grafik ini memiliki kemiringan titik resistance. Beda kan kalau tadi kan dia nggak terlalu miring ya teman-teman, dia datar. Titik resistannya kalau ini miring. Sama juga kayak falling wedge ya teman-teman, miring. Jadi resistansinya nggak datar gitu. Oke, kita next slide aja. Nah, ini beberapa pattern yang harus kalian pahami ya dan hafal teman-teman. Jadi gak cuma hafal, gak cuma dipahami doang, tapi dua-duanya jadi dihafalin dan dipahami. Jadi kalau ada pola kayak gini, kalian tahu nih, oh kalau ada pola kayak gini kita harus beli atau jual dan harus entry di mana dan take profit di mana gitu teman-teman. Nah, untuk kali ini kelasnya itu aja, nggak terlalu banyak dan nggak terlalu lama. Tapi buat teman-teman yang pengen request nih, kira-kira teknik apa yang pengen dibahas buat kelas cuan berikutnya, misalnya Fibonacci kayak atau apa, bisa banget di komen atau di reply di Telegram kita ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum join, bisa banget join VIP-nya Pintar Cuan, DM ke @radia77 aja di Telegram ya teman-teman. Thank you.